Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, apabila kamu terlibat transaksi tidak secara tunai alias berhutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang ditentukan, faktubu, maka tulislah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu hadirin bagian dari ayat 282 surat Al-Baqarah, bagian-bagian awalnya. Kita ingat Bapak Ibu, surat Al-Baqarah ayat 282 adalah ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Mati Allah. Menariknya adalah ayat terpanjang di dalam Al-Quran ini justru tidak bicara sholat. Padahal kita ingat sholat itu as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Tapi justru ayat terpanjang tidak bicara tentang sholat. Juga tidak bicara tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tidak. Ayat terpanjang dalam Al-Quran tadi justru bicara tentang penulisan hutang piutang. Dan yang kita baca tadi hadirin adalah bagian-bagian awal dari ayat terpanjang ini. Sehingga muncul pertanyaan dalam diri kita, kira-kira apa hikmahnya ayat terpanjang dalam Al-Quran justru bicara penulisan hutang piutang, bukan bicara tentang sholat, zakat, segala macam. Mati Allah. Coba hadirin kita lihat dulu bagian-bagian awalnya. Mati Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, bila kamu terlibat transaksi tidak tunai alias berhutang sampai batas waktu ditentukan, maka tulislah, kata Allah. Mati Allah, kita lihat yang dipanggil dalam ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhannas, wahai seluruh manusia. Kalau kita paham, mati Allah, hutang piutang ini bisa melibatkan manusia manapun. Tapi yang diseru oleh ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu. Bisa jadi hadirin ini mengisyaratkan pada kita, ternyata urusan hutang piutang itu baru selesai kalau didasari rasa iman pada Allah dan Rasulnya. Urusan hutang piutang itu baru selesai kalau masing-masing pihak punya rasa takut pada Allah, rasa takut pada hari akhir. Mati Allah. Bila tidak ada rasa takut pada Allah, maka bisa saja urusan hutang piutang itu menjadi runyam. Mati Allah. Karena kalau begitu orang beriman itu sebenarnya orang yang takut berhutang. Apa maksud takut berhutang? Kalau dia terpaksa berhutang, karena takutnya dengan hutang mendorong dia untuk menyelesaikannya sebaik mungkin. Kenapa? Ada rasa takutnya pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tadi kita katakan, ternyata urusan hutang piutang itu baru selesai dengan baik kalau dasarnya ada rasa takut pada Allah. Ada keimanan pada Allah, ada harapan Allah akan membalasnya dengan yang terbaik. Sehingga seorang mukmin yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah, ketika datang saudaranya yang lain meminta tolong walau dalam bentuk berhutang, karena rasa imannya pada Allah, keimanan ini mendorongnya menolongnya walau dalam bentuk hutang. Ingat dia pesan Nabi, man naffasa 'an mu'min kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah.
Siapapun yang melepaskan seorang mukmin dari satu kesulitan, dari banyak kesulitan dunia, Allah lepaskan pula dia, Allah ringankan pula dia satu kesulitan dari banyak kesulitan di akhirat kelak. Karena rasa imannya pada Allah, bila dia punya kelapangan rezeki, mendorong dia menolong saudaranya yang lain walau hanya dalam bentuk hutang piutang. Dia juga ingin urusannya dilapangkan oleh Allah, apalagi di akhirat kelak. Sebaliknya hadirin, karena rasa imannya pada Allah, rasa takutnya pada Allah, seorang mukmin yang berhutang, di awal tadi kita katakan, karena rasa takutnya pada Allah mendorong dia berusaha keras menyelesaikan hutangnya. Karena tentu dia, kita ingat rahmat Allah, bagaimana riwayat yang menggambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggan menyolatkan jenazah yang punya hutang sampai ada yang menjamin hutangnya. Rahmat Allah, bukan berarti yang berhutang tidak disolatkan, tidak, karena sahabat silahkan menyolatkan, tapi Rasul enggan menyolatkan jenazah yang punya hutang sampai ada yang menjamin hutangnya. Karena rasa imannya pada Allah, bila dia berada dalam posisi berhutang, mendorong dia berusaha keras menyelesaikannya, karena tentu dia tidak ingin diperlakukan seperti yang dibicarakan tadi. Begini pentingnya posisi punya rasa takut pada Allah. Kalau tidak hadirin, maka hutang piutang itu tadi kita katakan bisa kusut ujungnya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjut, hormati Allah, pelajaran berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, bila kamu terlibat transaksi tidak tunai alias secara berhutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang ditentukan. Bapak Ibu, coba kita lihat dari ayat ini, ada ila ajalin musamma, sampai batas waktu ditentukan. Banyak ulama memahami ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang ditentukan ini menunjukkan pada kita sebaiknya, dan memang itu dianjurkan, hutang piutang itu hendaklah pakai batas waktu yang jelas. Walau hadirin banyak ulama memahami hukumnya tidak wajib, tapi dianjurkan, didorong pakai batas waktu yang jelas. Sekian hutangnya, kapan dibayar, ada batas waktunya. Maksudnya ila ajali musamma. Ini sifatnya dorongan, sifatnya anjuran, rahmati Allah. Sehingga rahmati Allah, bila hutang piutang ini pakai batas waktu yang jelas, efeknya pertama bagi yang berpiutang, memberikan ketenangan pada dirinya, sehingga dia tahu dan berharap tanggal sekian hartanya dikembalikan orang. Kenapa? Ada batas waktu yang jelas, ila ajalim musamma. Begitu pula sebaliknya yang berhutang, kalau pakai batas waktu yang jelas, seharusnya mendorong dia bila terpaksa berhutang, maka dia ukur panjang bayang-bayang. Sekian hutang saya, begini kemampuan saya, tanggal sekian mesti dibayar. Mendorongnya berhati-hati dalam berhutang, karena ada batas waktu yang jelas. Sehingga bila dia berhutang, maka dia berhutang bukan karena faktor gengsi, faktor gaya hidup, faktor keinginan-keinginan yang sifatnya tidak pokok. Bila dia terpaksa berhutang karena memang tidak ada jalan lain. Kenapa? Dia mengukur panjang bayang-bayangnya, mengukur kemampuannya. Tadi kita katakan sekian hutangnya, begini kemampuannya, tanggal itu mesti dibayar. Mampukah dia? Sehingga ila ajali musamma ini mengajarkan pula pada kita, kalau gitu hadirin, Islam sebenarnya mendorong kita sebisa mungkin menghindari hutang. Sebisa mungkin. Kalau tidak bisa, maka hendaklah dia mesti pakai skala prioritas. Kapan mesti berhutang? Karena dia mesti mengukur panjang bayang-bayangnya. Ini bayang-bayang jam berapa ini? Bayang-bayang siang hari atau bayang-bayang sore hari, atau jangan-jangan mataharinya hampir terbenam. Pandai dia mengukur panjang bayang-bayang.
Karena kita juga ingat bagaimana terisyarat pesan Nabi, hutang itu kehinaan di siang hari, keresahan di malam hari. Sehingga kita pahami tadi ila ajalin musamma, mendorong seorang mukmin pandai mengukur kemampuannya bila terpaksa berhutang, sehingga dia tidak berhutang hanya karena faktor gengsi yang melebihi batas kemampuannya. Kita paham Bapak Ibu, jangankan urusan pribadi dengan pribadi, sekelompok masyarakat, sekelompok negara, kalau ugal-ugalan berhutang pada pihak lain, maka jangan heran pajak rakyat akan semakin ditinggikan. Ugal-ugalan dalam makna rahmat Allah tidak mampu membedakan mana yang mesti, mana yang ditunda dulu. Ila ajalim musamma. Mati Allah Bapak Ibu, kita lanjutkan ila ajali musamma. Ayat mendorong hendaklah hutang piutang itu pakai batas waktu yang jelas, sehingga apa? Bila telah sampai batas waktunya, wahai yang berpiutang, ternyata yang berhutang sampai batas waktunya betul-betul belum mampu membayar, maka kita ingat mati Allah dalam ayat sebelumnya lagi, yang berpiutang didorong oleh ayat beri tangguh dia. Beri tangguh yang berhutang itu sampai dia mampu. Nampak dalam 280. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisar. Jika yang berhutang itu dalam keadaan kesulitan, maka hendaklah beri tangguh dia sampai dia mudah. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahkan kamu sedekahkan itu lebih baik jika kamu tahu apa akibat, apa hadiah, apa yang akan kamu terima di akhirat kelak. Wahai yang berpiutang, bila sampai batas waktunya ternyata yang berhutang betul-betul belum mampu membayar, didorong oleh ayat, juga hadirin bukan hukumnya wajib, didorong oleh ayat, beri dia tangguh. Jangan sampai karena dipaksa membuat dia kehilangan mata pencaharian. Beri dia tangguh sampai dia mudah. Sebaliknya, ila ajali musamma, sampai batas waktu yang ditentukan, wahai yang berhutang, bila telah sampai batas waktunya dan ternyata kamu telah mampu membayar, jangan ditunda-tunda membayarnya. Ingatlah kita pesan Nabi riwayat Imam Muslim, maqalul ghani zulmun. Penundaan pembayaran hutang oleh yang telah mampu membayarnya zalim, kata Nabi. Wahai yang berhutang, bila sampai batas waktunya, kamu telah mampu membayar, jangan ditunda. Karena kalau kamu tunda, kamu zalim. Pertama, zalim pada siapa? Pertama, zalim pada yang berpiutang. Ketika yang berpiutang berharap hartanya kembali, dan dia tahu yang berhutang telah mampu membayar, ternyata tak juga dikembalikan, zalim pada yang berpiutang. Kalau zalim pada yang berpiutang, ujungnya dia sedang menzolimi dirinya sendiri. Kenapa hadirin? Menzolimi yang berpiutang berarti yang berhutang menzolimi diri sendiri. Karena bukankah itu akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan orang? Kalau kepercayaan orang yang hilang, mau dibawa kemana badan diri? Apakah kita menyangka roda berputar itu tetap di atas? Tidak. Begini Islam mengatur keseimbangan. Yang berhutang, bila sampai batas waktunya, kamu telah mampu membayar, jangan ditunda-tunda juga. Besoklah, sepekan lagi lah, sebulan lagi lah. Alah, kayak baru kenal aja kita. Alah, mode nak tahu jambu. Jangan ditunda-tunda. Kalau telah mampu membayar, kenapa? Akan berakibat orang hilang kepercayaan pada kita. Hadirin, ini diantara hikmah mengapa ayat mendorong ila ajalim musamma, sampai batas waktu yang ditentukan. Masih kita tarik hormati Allah. Di antara hikmah mengapa hutang piutang itu pakai batas waktu yang ditentukan. Wahai yang berpiutang, kalau telah sampai batas waktunya, yang berhutang belum mampu membayar, jangan kamu pungut riba. Karena riba itu haram. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap transaksi hutang piutang ngambil keuntungan itu riba. Mati Allah. Dan riba yang banyak terjadi zaman jahiliyah namanya riba nasi'ah. La riba illa fin nasi'ah. Tidak ada riba yang banyak terjadi zaman jahiliyah kecuali riba nasi'ah, kata Nabi.
Apa itu hadirin? Praktek riba nasi'ah zaman jahiliyah. Bila si A berhutang seekor hewan umur 1 tahun pada si B, sampai batas waktunya si A belum mampu membayar, apa kata si B? Engkau kuberi tangguh, tapi besok bayar dengan hewan umur 2 tahun. Hutangnya hewan umur 1 tahun dibayar dengan hewan umur 2 tahun. Ini praktek riba yang banyak terjadi zaman jahiliyah. Wahai yang berpiutang, jangan kamu pungut riba di situ. Ila ajali musamma. Banyak hikmah kita temukan. Sehingga apa? Faktubu, bila kamu terlibat hutang piutang, tulis. Dianjurkan, didorong oleh hukumnya tulis. Walau banyak ulama memahami hukumnya tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena Nabi dan banyak sahabat tidak pandai menulis waktu itu. Maka sifat anjuran tulis. Kenapa? Menulis hutang piutang itu bukan tanda tidak percaya. Justru untuk menjaga kepercayaan. Karena kalau tidak ditulis, bisa saja salah satu pihak lupa. Ini bisa beresiko menimbulkan permusuhan. Maka Islam mendorong, bahkan dalam hutang piutang itu, hendaklah ditulis. Allah, ini bagian-bagian awal hadirin dalam ayat terpanjang, dalam surah Al-Baqarah 282. Ini ayat terpanjang. Ayat terpanjang tidak bicara tentang sholat, tentang zakat, puasa, atau haji. Ayat terpanjang bicara tentang penulisan hutang piutang. Bagian-bagian awalnya saja banyak hikmah yang kita temukan. Di antara garis merah, yang benang merah kita ambil adalah ternyata Islam mendorong sebisa mungkin menghindari hutang. Sebisa mungkin. Kalau tak bisa menghindari, maka hendaklah dia berhutang bukan karena faktor gengsi, bukan karena faktor yang tidak pokok. Kenapa? Hutang itu kehinaan di siang hari, keresahan di malam hari. Eloklah dia pandai mengukur panjang bayang-bayang. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.